Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam hari ini adalah malam yang pertama kita memasuki di bulan Maret, 1 Maret 2024. Sama-sama kita akan akhiri pada tanggal 1 dan tadi pagi saya sudah mengawali dan kita akhiri sebentar, kita akan tidur berbaring. Tapi Yesus sendiri Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebentar kita akan berbaring tidur mengakhiri tanggal 1 Maret ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan menjadi Alfa dan Omega. Mengawali tadi pagi kita sudah berdoa, dan sebentar kita akan tutup pada tanggal 1, sehingga besok kita dapat mengawali tanggal 2. Tiap hari, tiap saat Yesus jadikan yang terutama di dalam kehidupan kita. Minta kulon nuwun izin masuki hari-hari, dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah campur tangan, Tuhan sudah pelihara hidup kita, biar hari ini hari kita melangkah bersama Yesus. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami menyanyikan sebuah pujian. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus saya tidak mampu. Tanpa Roh Kudus tidak sanggup menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5:19, dunia ini sudah diserahkan kepada kuasa si jahat. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya pegang Roh Kudus hidupku, supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri benar, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, haleluya, setiap hari, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Dalam Galatia pasal 5:16 demikian firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri benar, Yesus namanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, Punya-Mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melalui segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau lah yang berkuasa
kuasa atas segala-galanya dalam tangan-Mu lah. Kekuatan dan kejayaan dalam tangan-Mu lah. Kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya sekalian, ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus, kudus Engkau Tuhan, kuduslah nama-Mu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran. Tuntun hidupku Bapa di dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai nanti aku jumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentralku, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam hari ini tanggal 1 Maret 2024, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa berjalan sendiri. Hancur, banyak orang gagal. Tanpa pimpinan Roh Kudus kelihatannya berhasil, tapi ujungnya jalan menuju maut. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan, kita minta sama Tuhan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab berlawanan, saudara, ya. Keinginan daging itu dipimpin oleh daging, dan ada campur tangan roh jahat. Kan akibat dari daging bisa menyebabkan dosa. Oleh itu minta pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan, akan membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran akan membawa kepada kehidupan kekal. Itu di dalam nama Yesus Kristus. Itu pentingnya kita senantiasa kita minta. Di ayat 25, Galatia pasal 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari kita hari-hari kita melangkah selalu minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Ingat itu. Pada waktu Daud dikuasai Roh Allah, apapun musuh yang dihadapinya kalahkan sama Daud, termasuk lawan Goliat. Secara manusia, kalau Daud tidak dipimpin Roh Allah, tidak ada Tuhan, matilah Daud lawan Goliat. Ya, secara fisik Goliat tinggi 2 meter, saudara. Daud cuma 1,5 meter. Ya, begitu jauh, ya, secara fisik. Dan dia membawa tombak, membawa lembing, ya, membawa pedang. Daud cuma membawa batu Kristus. Tapi kalau bersama dengan Yesus, perkara ajaib terjadi. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Enggak ada, saudara. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Karena Dia pencipta langit dan bumi. Oleh itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau isi hati kita senantiasa oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Lapar hauskan firman Allah, kita selalu lapar haus. Saya lapar hauskan firman Tuhan. Ya, malam hari kita baca perjanjian baru, besok pagi kita baca perjanjian lama. Cinta Tuhan Yesus, cintakan firman Tuhan, ya. Bukan cinta kepada komik, cinta novel, tapi cinta firman Allah. Cinta buku lain bukan juru selamat, tapi kita baca kitab kehidupan akan menuntun kita kepada suatu kehidupan kekal di dalam kebenaran Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis,
Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan. Amin. Yesus menjadi teladan yang sempurna. Setiap kita anak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis seperti yang sudah saya terangkan pada waktu di perjanjian lama. Ada pembuatan kemah suci tabernakel. Di halaman luar kalau sudah ingat itu ada mezbah bakaran, ada kolam basuhan. Kolam basuhan itu bicara tentang baptisan air. Mezbah bakaran artinya pertobatan. Orang sudah percaya kepada Yesus bertobat dan ikuti firman Tuhan untuk masuk ke dalam ruangan suci. Di dalam kemah suci itu saya sudah terang ada 3. Ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan suci. Mau masuk lebih dalam lagi harus ada SOP. Ikuti firman Tuhan. Orang sudah percaya bertobat kepada Tuhan, firman Allah katakan percaya dan dibaptis. Dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya dibaptis akan diselamatkan. Artinya masuk kepada ruangan suci. Di ruangan suci ada 3 benda ilahi. Ada pelita emas, kaki dian, ada meja roti, dan ada mezbah dupa bakaran. Kita masuk ruang Maha Kudus, ada perjanjian. Tabut perjanjian artinya orang yang hidup di dalam firman Tuhan dan hidup menjadi saksi yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan doa, bersekutu dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Oleh itu mari sesuai dengan firman Tuhan. Orang percaya harus dibaptis, itu firman Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu semua saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, yang belum dibaptis, ini firman Allah. Yesus ini dibaptis. Ini dikatakan. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbuka langit. Artinya, kalau Bapak Ibu mau selamat, ini firman Tuhan, firman Allah. Jadi bukan dari saya. Firman Allah katakan dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis. Baca. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan dihukum. Ini firman Allah katakan, bukan saya. Percaya dan dibaptis artinya hidup baru. Dibaptis itu hidup baru. Kehidupan yang lama tidak bisa dipakai, saudara. Ya, itu firman Allah yang catat. Di surga itu bumi yang baru, langit yang baru. Di surga tidak ada barang najis, tidak ada kehidupan lama. Di dunia saja barang-barang lamanya dibuang, saudara. Ya, kalau saudara punya barang lama sudah usang, sudah nggak dipakai, sudah banyak barang baru, tentunya kita mau kasih barang lama mungkin, ya kalau masih bisa dipakai barang, tapi kita tidak pakai lagi, kasih orang tidak mampu. Artinya kita sudah memerlukan lagi ganti dengan kehidupan. HP saja kalau HP yang lama, saya dulu punya Nokia sudah nggak kepake lagi karena Nokia nggak bisa pakai WhatsApp, ya nggak bisa pakai YouTube, nggak kepake, ya terpaksa mohon maaf, ya dibuang sudah. HP lama sama dengan kehidupan kita, kehidupan yang lama kita dibuang di dalam kesukaan ciptaan yang baru. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, mari sesuai dengan firman Tuhan masuk di dalam baptisan karena sesuai dengan firman Tuhan. Terus berikutnya tentang sisilah Yesus ayat 3. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Yesus mulai masuk di dalam pekerjaannya usia 30 tahun. Saya teringat saya pribadi, saya lahir 17 Agustus 1956. Dan pada waktu saya usia 30 tahun, 17 Agustus 1986, oleh papi saya mencintai almarhum, saya diangkat, dilantik menjadi seorang hamba Tuhan, ya, untuk menggambarkan gereja founder yang mendirikan adalah papi mami saya, gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup di Jember. Itu adalah papi mami saya almarhum saya cintai, yang mendirikan gereja di tahun 1957, murid dari Van Heysel waktu zaman Belanda itu. Van Heysel dari Belanda maksud saya, 1957 papi saya sekolah Alkitab dan belajar tentang tabernakel, dan murid pertama dari Van Heysel 1957. Dan sampai detik ini saya sebagai hamba Tuhan terus setia kepada Tuhan. Umur 30 tahun saya terus melayani pekerjaan Tuhan. Tapi pada waktu umur 5 tahun saya diminta oleh papi mami atas izin Tuhan. Begitu saya sudah baca oleh papi mami saya selalu disuruh memberitakan kabar firman Allah sampai sekarang. Jadi saya pelayanan sudah 62-63 tahun. Usia saya 68. Usia 5 tahun saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tapi secara resmi saya dilantik oleh papi saya pada waktu saya usia 30 tahun karena ikuti Yesus.
Yesus mulai pekerjaannya pada waktu usia 30 tahun. Dan di sini disebut ia adalah anak Yusuf. Ya, kalau perhatikan perbedaannya di Injil Lukas, yang menulis seorang Lukas yang sudah saya terangkan adalah seorang tabib kalau kita baca dalam Kolose pasal 4, dan Lukas menulis beda dengan Matius. Kalau Injil Matius menulis silsilah dari Yesus ditulis pertama kali adalah anak Daud. Kalau saya baca Matius pasal 1 ayat 1, ini adalah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Di sini juga disebut anak Yusuf, dan Yusuf ini keturunan dari Daud, saudara. Daud adalah raja, jadi tidak menyimpang, sama. Anak Yusuf di sini adalah anak Daud, dan Yusuf ini anak Daud, seorang anak Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan menjadi suami daripada Maria. Karena Daud adalah keturunan dari suku Yehuda. Kalau kita buka ya dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 14, Daud itu dari suku Yehuda. Yesus dari keturunan suku Yehuda, bangsa Israel. 7 ayat 14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dan Yesus sendiri disebut anak Eli karena Eli adalah imam dan Yesus adalah imam besar, ya. Jadi biar jelas ya semua. Dan bagi orang Yahudi pentingnya silsilah. Maka berikutnya saya mau baca ayat 24. Anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maal, anak Matika, anak Simci, Simei, anak Yasek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Shealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yosim, anak Matat, anak Lewi dari suku Lewi, imam, karena semua dari keturunan bangsa Israel. Anak Simeon, anak Yehuda, nah disebut keturunan Yehuda, ya. Anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Malia, anak Mina, anak Matata, anak Matali, anak Daud. Seperti ini anak Daud dari Yusuf, memang keturunan Daud. Anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahuson, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Islam, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Malal, anak Kenan, anak Enus, anak Set, anak Adam, anak Allah. Amin. Yesus sebut anak Allah, dan Yesus adalah Tuhan. Dialah Bapa, anak Allah, karena tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, saudara, jelas ya. Silsilah dari perlu saudara ketahui, karena dia adalah Tuhan pencipta segala-galanya. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, nah tadi sebut anak Allah adalah Yesus, ya, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Berarti kita mengenal yang benar hanya di dalam Yesus. Ini firman Allah yang katakan, bukan saya. Dan kita ada di dalam yang benar, berarti di dalam Yesus ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Berarti Yesus adalah Allah yang benar, dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Amin. Oleh itu mari, dengan firman Allah menteguhkan kita, percaya kepada Yesus, karena dia adalah anak Allah dan dia adalah yang Allah yang benar. Dan pada waktu nanti kita berjumpa dengan Yesus, kita katakan, engkau Bapakku, engkau adalah Allah yang benar. Bapa kita Yahweh, dan kita mengenal dia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita minta sama Tuhan Yesus, Tuhan pimpin hidupku, Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Bukan dikuasai oleh daging, tapi dikuasai Roh Kudus. Supaya hari-hari penuh dengan tantangan ini, kita butuh kuasa dari surga, kuasa dari Yesus, supaya Roh Kudus akan menuntun kita, supaya kita akan tampil lebih dari pemenang. Dan Roh Kudus akan menuntun kita di jalan yang benar. Di dalam pimpinan Roh Kudus, kita makin hari kita melangkah dengan Tuhan, sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah namamu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya.
ajaiblah namamu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa makin dalam dengan Yesus. Dan barang siapa yang sudah percaya, Bapak Ibu anak-anak yang belum dibaptis, segera dibaptis. Kebukti ketaatan kita kepada Yesus, bukti kita cinta Yesus. Kita mau taat karena Yesus sendiri dibaptis, saudara, ya. Bagaimana kita tidak mau dibaptis? Yesus sendiri dibaptis, dan perintah dibaptis itulah firman Allah. Biar kita mau taat kepada firman dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.